Jangan masih dapat dari tentara tapi dapat kiriman beras 40 kilo tiap bulan oleh Pak Harto. Tapi terus balik ke Jogja, ketika masuk PKO mau sakit itu mau disuntik sama Pak Barjisom itu nggak tembus jarumnya karena sakit kebalik sampai meninggalnya. Apalagi jarum ya, yang bikin kekuatannya. Saya tahu itu Pak, atau dia punya keahlian apa? Ya ini sebenarnya seorang santri tapi pas digambarkan di 1 Maret kan gambarnya mengusung-usung terus ya. Ada Assalamualaikum. Di depan kita ini salah satu pahlawan yang tidak mau dikenal sebagai pahlawan. Yang kedua, pahlawan yang betul-betul berjasa pada perjuangan bangsa ini dan maaf tidak tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Kita tahu bahwa yang namanya sejarah adalah siapa yang berkuasa. Ketika itu zaman hebatnya Pak Harto, meskipun Pak Harto masih mengakui ketika dia di Jakarta, almarhum Letnan Komarudin ini sempat menjadi, maaf kalau sekarang namanya preman di daerah Cempaka Putih. Karena kondisi ya namanya tentara ketika itu kan orang tahu saat itu, sehingga ketika itu dia di sana kemudian seperti itu bahkan pernah dianggap dia terlibat di ITI. Nah, mengapa saya katakan perjuangannya luar biasa? Beliau itu salah dalam menghitung tanggal. Serangan umum 1 Maret. Februari usianya bisa 29, bisa 28. Ya, ketika itu tahun kehabisan, maka usianya 29. Nah, Pak Komarudin dan pasukannya yang dari selatan itu, dia memperkirakan sudah tanggal 1 Maret. Sehingga dia maju sendiri. Sudah sampai alun-alun. Ya. Kemudian ya memang temperamen beliau seorang santri, tapi santri yang agak uraan, agak duga-duga dikit gitu. Ya. Nah, kemudian oleh Pak Harto disuruh mundur. Nah, itulah yang kemudian oleh Belanda dianggap serangan umum. Maka kemudian Belanda malamnya mabuk-mabukan, ngombe-ngombenan seperti itu. Kemudian yang dari Magelang ditarik, yang dari Purworejo ditarik, tidak jadi maju. Nah, ternyata pagi harinya tanggal 1 barulah serangan umum yang sesungguhnya. Kalau jenengan meresani filmnya di belakang setelah diapel ke Pak Dirman tanya mana yang namanya Komarudin. Ya, dia nangis di depan Pak Komarudin, dipok-pok sama Pak Komarudin. Ya Pak Jenderal Sudirman. Ya, dia minta maaf kesalahannya. Tetapi Pak Dirman menjawab tidak semua kesalahan berakibat tidak baik. Artinya kesalahan itu ternyata malah berakibat sangat positif. Ini yang tidak pernah diceritakan di dalam sejarah. Jadi ini salah satu pelaku sejarah perjuangan yang mensukseskan dengan kesalahannya ya, tidak usah keliru-keliru ya. Ini salah betul karena dia menghitung tanggal itu dianggap sudah tanggal 1, ternyata masih tanggal 29. Karena tanggal 29 itu hanya 1 kali dalam 4 tahun. Ya, sehingga sebenarnya itu adalah tanggal 29 tapi sudah dianggap tanggal 1. Ya, ini sedikit cerita mengenai Pak. Maka tadi saya tanyakan Pak Bahar ada enggak di sini? Ada enggak? Alhamdulillah ternyata ada dia ada di sini. Salah satu namanya diabadikan masjid Masjid Komarudin. Komandangan ya Mati Jron. Ya, diabadikan di sana. Itu yang bangun toko Maga. Karena yang punya toko Maga itu temannya Pak Komarudin untuk menghormati mengenang temannya. Ya, dibangunkan itu. Maga juga tokoh Muhammadiyah. Ya, Gus itu. Jadi, saya kira saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya.